Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alidin Akamil dengan nomor NPM 2200100026. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS PHEP dengan judul penyakit malaria. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena angka kejadian terkena penyakit malaria masih tinggi. Maka dari itu, saya mengambil kasus ini bertujuan untuk masyarakat sadar atas pentingnya pencegahan penyakit malaria. Baik, yang pertama itu ada definisi. Menurut Kemkes, penyakit malaria adalah salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit. Parasit tersebut ditularkan melalui gigitan nyamuk, terutama oleh nyamuk Anopheles. Lalu selanjutnya ada latar belakang, yang dimana malaria masih menjadi masalah kesehatan global, terutama di kawasan tropis dan subtropis. Negara berkembang sampai saat ini. World Malaria Report tahun 2015 menyatakan bahwa penyakit malaria telah menyerang 106 negara di dunia. 7 tahun 2016 ditemukan 216 juta kasus baru malaria dan 445.000 kematian. Wilayah Afrika menyumbang sebagian besar kasus malaria global sebanyak 90%, lalu diikuti oleh wilayah Asia Tenggara 7%, dan Mediterania Timur sebanyak 2%. Angka kematian akibat malaria tahun 2014 di wilayah Asia paling tinggi berada di India dengan jumlah 384 jiwa. Sedangkan di Indonesia berada pada posisi kedua dengan jumlah 157 jiwa orang. Menurut WHO, angka morbiditas dan mortalitas akibat malaria cenderung menurun pada periode 2000 sampai 2015. Meskipun demikian, masih ada kurang lebih 32 miliar jiwa atau hampir separuh penduduk dunia berisiko tertular penyakit malaria. Baik, untuk selanjutnya ada identifikasi masalah. Malaria masih merupakan penyakit infeksi yang menjadi perhatian WHO. Sebagian besar daerah di Indonesia masih merupakan daerah endemik infeksi malaria, yaitu Indonesia bagian timur seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara, lalu Sulawesi, lalu Kalimantan, dan bahkan beberapa daerah seperti Lampung, Bengkulu, Riau, daerah di Jawa, dan di Bali. Walaupun endemitas sudah sangat rendah, masih sering dijumpai kasus malaria. Baik, untuk selanjutnya ada akar masalah, yang dimana permasalahan malaria masih menjadi salah satu masalah yang serius di Indonesia karena sering menimbulkan kematian apabila tidak diobati secara benar. Walaupun telah terjadi penurunan yang cukup signifikan dari 465.764 kasus positif malaria pada tahun 2010 menjadi 209.413 kasus pada tahun 2015. Tetapi dari data Kemenkes tahun 2011 sampai 2015 didapatkan hasil persentase kabupaten atau kota endemis tinggi mengalami sedikit penurunan kasus malaria. Sedangkan kabupaten atau kota endemis sedang dan rendah mengalami peningkatan. Perubahan hematologi merupakan komplikasi yang paling umum terjadi pada infeksi malaria. Kelainan hematologi pada malaria telah dilaporkan adalah anemia, trombositopenia, lalu ada leukopenia hingga leukositosis. Lalu selanjutnya ada penyebab malaria, yang dimana penyebab malaria itu ada 4. Yang pertama itu ada Plasmodium pipak, lalu selanjutnya ada Plasmodium opale, lalu yang ketiga ada Plasmodium malariae, dan untuk yang terakhir ada Plasmodium falciparum. Yang pertama itu ada Plasmodium pipak. Malaria itu disebabkan oleh parasit Plasmodium pipak. Dia cenderung menimbulkan gejala yang lebih ringan. Parasit ini bertahan di organ hati dan jangka waktu beberapa bulan atau tahun. Walaupun tergolong ringan, malaria ini yang disebabkan oleh parasit ini dapat kambuh ketika daya tahan tubuh menurun karena parasit dapat aktif kembali. Lalu untuk yang kedua ada Plasmodium opale, yang dimana malaria ini disebabkan oleh parasit Plasmodium opale. Malaria ini tergolong tidak terlalu bahaya yang mengancam jiwa, namun tetap harus waspada karena malaria
disebabkan oleh parasit ini dapat menyebabkan anemia atau kekurangan darah. Lalu selanjutnya yang ketiga ada Plasmodium malariae, yang dimana malaria ini disebabkan oleh parasit Plasmodium malariae. Dia menimbulkan gejala setelah lama terinfeksi parasit tersebut. Oleh karena itu, penderita malaria ini akan mengalami infeksi yang kronis, mengalami gangguan fungsi organ ginjal. Lalu untuk yang terakhir ada Plasmodium falciparum, yang dimana malaria ini disebabkan oleh parasit Plasmodium falciparum. Dia tergolong paling berbahaya karena dapat menimbulkan berbagai komplikasi, kejang, lalu hingga koma. Malaria jenis ini menjadi salah satu penyebab kematian akibat malaria tertinggi di dunia. Lalu selanjutnya, untuk solusinya ada berupa pencegahan, yang dimana pencegahannya itu menggunakan kelambu ketika tidur, lalu ada memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang selama beraktivitas. Lalu hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Selanjutnya, lakukan langkah 3M, yaitu menguras, menampung air, lalu mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Lalu selanjutnya, pasang obat nyamuk dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi dan di sore hari. Lalu untuk yang terakhir, rutin melakukan fogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi minimal sebulan sekali. Lalu untuk selanjutnya ada pengobatan, yang dimana pengobatan jenis malaria yang disebabkan oleh Plasmodium vivax yang tergolong ringan. Penderita akan diberikan obat rawat jalan berupa ACT atau obat chloroquine, yang dimana selain itu untuk mencegah kambuhnya malaria jenis ini ditambahkan juga obat primaquine. Sedangkan untuk jenis malaria yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum dengan derajat gejala sedang, penderita akan dirawat di ruang non-ICU rumah sakit. Bagi penderita dengan derajat gejala berat, penderita akan dirawat di ICU dan diberikan obat melalui suntikan selama 24 jam pertama. Baik, di sini untuk kesimpulannya, penyakit malaria adalah salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit. Malaria masih menjadi salah satu masalah yang serius di Indonesia karena sering menimbulkan kematian apabila tidak diobati secara benar. Namun, ada beberapa solusi untuk mencegah penyakit seperti menggunakan kelambu tidur ketika tidur, lalu ada memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang selama beraktivitas. Lalu untuk yang terakhir, melakukan pola hidup sehat. Baik, di sini ada keyword literatur searching. Yang pertama itu ada cause of anemia, yang dimana hasil jumlahnya itu saya menemukan 64.057. Lalu selanjutnya yang kedua ada keyword literatur searching prevention anemia, yang dimana hasil jumlahnya itu 29.738. Lalu untuk yang terakhir ada treatment anemia, yang dimana saya menemukan hasil jumlahnya itu 52.685. Baik, di sini saya ada referensi Lalu selanjutnya, terima kasih. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.